Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran saya kali ini yang berjudul Nah, apakah kalian tahu apa itu demokrasi? Nah, secara istilah, pada hakikatnya demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara memperjuangkan kompetisi atas suara rakyat. Nah, adapun bentuk demokrasi, yaitu secara teoritis demokrasi yang dianut oleh negara-negara di dunia terbagi dua, yaitu demokrasi langsung atau paham demokrasi yang mengikutsertakan warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum dan undang-undang. Yang kedua, ada demokrasi tidak langsung atau paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan yang biasanya dilakukan melalui pemilihan umum. Nah, teman-teman, adapun prinsip-prinsip demokrasi. Dalam musyawarah, setiap anggota harus memiliki kebebasan mengemukakan pendapat baik secara lisan ataupun tertulis. Kebebasan berbicara dan berpendapat adalah darah hidup setiap demokrasi. Nah, adapun fluktuasi demokrasi di Indonesia pada hakikatnya dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama yaitu periode 1945 sampai 1949 dengan sistem demokrasi Pancasila. Belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, ada periode 1949 sampai 1959 dengan sistem demokrasi parlementer. Pada masa ini pula, Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian. Pemerintah dijalankan oleh Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai lambang. Nah, yang ketiga ada periode 1959 sampai 1965 dengan sistem demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi ini merupakan sistem yang menyimpang dari konstitusional. Periode ini sering juga disebut dengan periode Orla atau Orde Lama. Nah, yang keempat ada periode 1965 sampai 1998 dengan sistem demokrasi Pancasila atau Orde Baru. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Nah, periode ini dikenal dengan sebutan pemerintah Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang kelima, ada periode 1998 dengan sistem demokrasi Pancasila atau Orde Reformasi. Demokrasi Pancasila era reformasi berakar pada kekuatan multipartai yang berupaya mengembalikan pertimbangan kekuatan antar lembaga negara. Nah, perlu kita ketahui misi pendidikan demokrasi. Yang pertama yaitu memfasilitasi warga negara untuk mendapatkan berbagai akses dan menggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi seperti tercetak, terekam, tersiar, elektronik, kehidupan, dan lingkungan. Yang kedua yaitu memfasilitasi warga negara untuk dapat melakukan kajian konseptual dan operasional secara cermat dan bertanggung jawab terhadap berbagai cita-cita. Yang ketiga yaitu memfasilitasi warga negara untuk memperoleh dan memanfaatkan kesempatan berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam praksis kehidupan demokrasi di lingkungannya. Nah, dapat disimpulkan demokrasi yang sehat dibangun di atas prinsip toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam masyarakat yang beragam, perbedaan pendapat, terus ada juga latar belakang dan juga keyakinan adalah hal yang wajar. Dengan mengembangkan sikap toleransi, kita dapat menciptakan ruang untuk berdialog yang konstruktif dan mengurangi antar konflik sesama warga negara. Baiklah, video pembelajaran kali ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya karena sudah mendengarkan penjelasan-penjelasan yang telah saya jelaskan. Bye.